Silakan, nyalakan kamera dulu. Pasti Anda berasal dari daerah Maluku atau Halmahera atau mana? Betul? Sulawesi, Bang. Oh, Sulawesi. Oke, silakan. Iya. Silakan. Itu apa itu? Yang mana itu, Bang? Yang di depan Anda lah. Itu loh. Ya Tuhan, dia tidak lihat ada sesuatu di depan, yang di depan kamera Anda itu loh. Di sini itu apa itu? Itu ada foto-foto kayaknya, Bang. Foto-foto. Ya sudah, anggap Iya. aja dah hiasan dah. Ya udah, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ini tanya jawab tentang apa ini, Bang? Tanya jawab seputar agama. Saya ini seorang Kristen, Bang. Ya. Kebetulan saya ini bidangnya itu adalah di bidang pendalaman agama Islam maupun Kristen. Begitu. Dua agama ini itu sudah saya pelajari secara mendalam seperti itu. Makanya saya itu memiliki sebuah beban untuk menjawab dan meluruskan ya apa yang orang-orang Islam pikirkan tentang kekristenan seperti itu. Dan sekaligus juga meluruskan apa yang orang-orang Kristen pikirkan tentang kekristenan seperti itu. Karena banyak orang-orang itu orang-orang awam. Orang-orang yang tidak mengerti apa sebenarnya Islam dan apa sebenarnya Kristen begitu. Silakan. Iya. Ini sebenarnya saya belum mengerti. Sebenarnya untuk tanya jawabnya Abang ini topiknya apa sih? Untuk menjurus kemana begitu? Ya, apa yang menjadi ungkapan atau pendapat-pendapat selama ini dari Islam kepada Kristen? Contohnya misalnya, tapi nanti itu terus yang lain aja, coba tema yang lain. Dari diri Anda sendiri coba apa? Iya, sebenarnya sih begini, Bang. Apa pertanyaan Anda? Pertanyaan saya itu begini, Bang. Itu karena ini sering saya nonton ini caranya Abang ini, videonya Abang. Iya, jadi dari awal selalu saya nonton, ya menarik lah. Menarik, Menarik oke. sekali. Ya. Lalu? Artinya begini, pertanyaan saya itu Bang, kenapa itu Yesus ketika disalib itu alasannya katanya untuk menyelamatkan umat manusia. Oke, baik. Ini baru saya jawab kemarin ya. Baik. Yesus ketika diselamatkan untuk menyelamatkan umat manusia. Kenapa Anda bisa berpikir seperti itu? Karena Anda bertanya sama orang Kristen. Kristen, kenapa Yesus disalib? Untuk menyelamatkan umat manusia, gitu jawabnya. Itu yang Anda dengar. Iya, karena intinya dia pada saat disalib itu dia untuk menyelamatkan, kalau untuk di Islam itu yang namanya hambanya kan, pengikutnya begitu, umatnya begitu. Oke, baik. Jadi saya sebenarnya sudah mengupload video di YouTube begini. Iya. Saya dengarkan saja ya. Saya perdengarkan saja videonya di YouTube ya. Atau saya ngomong sajalah nanti Ya, gini. saja lah, Bang. Oke, iya. Begini. Jadi ada orang-orang Islam bertanya kepada orang Kristen, mengapa Yesus disalib? Itu pertanyaannya. Iya. Nah, dijawab sama orang Kristen untuk mengampuni dosa. Jadi sebenarnya begini, banyak orang-orang itu jawab dia itu karena nggak pernah diajarin cara menjawabnya begitu. Padahal itu jawabannya itu bukan seperti itu maksudnya. Begini loh, begini.
Tuhan Yesus, saya kalau pakai istilah Tuhan Yesus nanti kamu bertanya, kok Tuhan bang gitu. Gini aja lah. Gini, Yesus ya kan mengajarkan, memberitakan kebenaran. Dia menyampaikan berita tentang datangnya Sang Mesias. Ya. Tetapi banyak orang-orang terutama pemuka-pemuka agama Yahudi ya, itu tidak menerima. Begitu. Sehingga pemuka-pemuka agama Yahudi ini itu melakukan yang namanya penghasutan. Rakyat dihasut, nah, rakyat juga kan ya botol-botol begitu, akhirnya mereka ikut-ikutan juga, mereka berteriak supaya Yesus itu disalibkan. Nah, jadi bang, dari pihak orang-orang yang mau menyalib, itu tentu saja tujuan mereka menyalib itu mau membunuh. Gak ada tujuan mereka itu mau menebus dosa, menghapus dosa, itu gak ada. Jadi orang-orang yang mau menyalibkan Yesus, mereka itu motivasinya bukan untuk menebus dosa. Makanya kalau dibilang kenapa Yesus disalib, jawabannya untuk menebus dosa. Bukan begitu. Maksudnya bukan seperti itu bang. Begini. Jadi Yesus itu mempraktekkan bagaimana hidup di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Bapa di surga. Oke? Sedikit bang. Ini saya bertanya nih bang. Sebentar, Anda belum nangkep ini. Belum nangkep. Soalnya kalau belum nangkep nanti besok begitu lagi ini. Saya harus menggunakan bahasanya pelan-pelan nih. Pelan. Atau saya buat saja satu contoh ya. Biar Anda paham. Bisa? Iya, bisa. Oke. Kalau misalnya Anda disuruh hidup soleh. Disuruh hidup taat, tunduk, soleh. Begitu. Lalu Anda dianiaya. Rumah Anda dibakar, ya kan? Apa-apa Anda diambil. Kalau di dalam ajaran Kristen yang Bapa di surga inginkan, manusia itu jangan membalas. Jangan melakukan pembalasan, jangan berbuat dosa. Nah, orang-orang itu nggak ada yang mampu. Semua manusia tidak ada yang sanggup melakukan itu. Makanya kalau disakiti, dia akan menyakiti balik. Nah, hanya Yesuslah satu-satunya orang yang mampu mempraktekkan hidup di dalam kemauan dan keinginan daripada Bapa di surga. Sampai dianiaya sekalipun, sampai disalibkan sekalipun, ia tidak berbuat dosa. Sehingga kematian Yesus tersebut di atas kayu salib itu adalah kematian yang betul-betul memenuhi segala keinginan Bapa di surga. Dia sampai mati itu, dia tidak melakukan yang namanya dosa, tidak melakukan yang namanya sebuah pelanggaran akan perintah daripada Bapa di surga. Nah, sehingga dia itu disebut martir. Martir tahu martir? Taunya martil nanti dia. Syahid tahu syahid? Iya. Oke. Kalau orang syahid itu berarti dia mati di dalam keadaan menjalankan perintah-perintah Tuhan gitu ya? Iya betul. Jadi saya pakailah bahasa-bahasa kalian ini ya. Itu bang begini. Itu Gimana? syahid itu begini bang. Namanya syahid itu berarti kita memperjuangkan begitu. Artinya syahid dalam memperjuangkan sesuatu yang bukan berarti hanya menjurus ke agama bang, yang itu namanya syahid, tidak. Tapi segala sesuatu kita memperjuangkan kebenaran, ketika kita sekalipun kita kehilangan nyawa itu bang, namanya syahid. Ya, kira-kira seperti itulah penjelasannya. Nah, jadi pada peristiwa penyaliban itu ya, yang memuaskan hati Bapa di surga itu bukan orang yang menyiksa dan menyalib itu. Bukan itu yang memuaskan hati Bapa di surga. Yang memuaskan hati Bapa di surga itu adalah
kepatuhan dan ketaatan Yesus sampai mati. Nah, sehingga kematiannya tersebut, ya, darah yang tertumpah tersebut itu menjadi korban persembahan yang harum, yang berkenan kepada Bapa di surga. Jadi kematian sebagai orang benar itu atas perintah siapa itu, Pak? Sampai Yesus itu mau disalib begitu, Pak? atas perintah siapa, gimana maksudnya? Maksudnya kan jelas atas inisiatif siapa itu sampai Yesus itu harus disalib. Ya inisiatif dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sementara Yesus kan dia menjalankan kebenaran juga pada hambanya, Bang. Kenapa bisa harus ada inisiatif dari Farisi itu, harus Yesus itu Ya harus... karena mereka jahat. Berarti yang menyalib Yesus ini, Bang, orang-orang yang bertentangan dengan ajaran Yesus begitu? Betul, betul sekali. Tujuannya, Bang, bagaimana? Maksudnya Tujuannya untuk disalib itu untuk apa? Halo? Coba, tadi macet tadi, coba silakan ulangin coba. Ya. Maksudnya tujuan sakralnya itu Yesus itu disalib itu apa, Bang? Tujuan yang berasal dari orang-orang yang menyalib, mereka tidak punya tujuan sakral. Halo? Iya, halo. Kenapa jaringannya Abang ini? Enggak apa-apa, enggak ini normal kok saya. Tidak ada tujuan sakralnya dari orang-orang yang mau menyalib itu. Itu kan maksudnya ini bukan perintah dari Tuhan atau memang inisiatif orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Yesus begitu, Bang, ya? Atau gini saja dah, saya buat satu umpama dah, gini. Saya umpamakan begini. Misalnya Anda seorang yang diutus oleh Tuhan. Iya. Oke. Anda diutus oleh Tuhan kepada satu kaum untuk memberitakan kebenaran. Sementara Anda tahu, kalau Anda sampaikan kebenaran tersebut, pasti banyak orang tidak suka. Dan Anda tahu resikonya bahwa Anda itu pasti nanti akan disalib. Menurut Anda bakal lari dari tugas Anda itu, atau Anda akan tetap melaksanakan? Tapi kebanyakan, Bang, kebanyakan ini jawab saya dulu nonton... Bang, jawab dulu, tenang dulu, tenang. Saya ulang lagi. Gini. Coba, saya kan karena ngomong sama orang yang memang agak lambat begitu, jadi saya agak sedikit sulit gimana cara jelasinnya. Gini. Anda diutus oleh Tuhan. Hei Syam Laode, pergilah ke pedalaman Afrika. Sampaikanlah di sana kebenaran, ajarlah di sana kebenaran. Tetapi para pemimpin-pemimpin di daerah tersebut pasti tidak akan suka dan mereka akan membunuhmu. Mereka akan menyalibmu di sana. Pertanyaan saya kepada Anda lari atau Anda laksanakan tugas dari Tuhan itu? Ya jelas, Bang, yang namanya mengajarkan kebenaran itu di mana saja kita berada, ya kita bertahan apapun itu yang terjadi. Oke, jadi Anda tidak lari ya? Iya, namanya kita mengajarkan kebenaran itu, Pak. Apapun risikonya itu kita harus hadapi. Namanya kebenaran, apalagi kebenaran yang menyangkut agama, itu berarti itu namanya baik, perintah. Cukup. Bukan itu poin kita. Baik. Kemudian setelah Anda sampai kepada kaum tersebut, Anda sampaikan kebenaran. Ya, sebagian orang-orang menerima Anda, masuklah ajaran itu.
Tapi para pemuka-pemuka itu, para pemimpin-pemimpin itu menghasut rakyat untuk menyalib Anda. Pertanyaan saya sama Anda, apa tujuan sakral mereka menyalib Anda? Kalau untuk itu Bang, saya kurang mengerti karena kan lain keyakinan begitu kan. Ya mungkin orang-orang yang sepaham dengan. Iya, makanya pertanyaan Anda itu sudah mengada-ngada tujuan sakral. Ya nggak ada tujuan sakral mereka menyalibkan Anda. Mereka menyalibkan Anda itu karena mereka tidak terima apa yang Anda omongin. Begitu loh, gimana sih? Nangkep gak sih orang nih? Kenapa orang-orang pada botol ya? Kami berpendapat bahwa Yesus itu disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Apa emang harus dengan, berarti dalam hal ini Bang, ini Yesus ini dia mengajarkan hal-hal yang tidak benar supaya biar disalib, supaya dia tumbal begitu kan untuk umatnya. Apa itu memang harus dia lakukan? Iya, karena Anda masih punya pikiran bahwa orang-orang yang menyalib itu mereka sedang melakukan ritual. Tembok mana tembok ini? Tapi jangan salah, banyak orang Kristen itu berpikir seperti Anda ini. Jadi orang-orang yang menyalib itu tujuan mereka mau menumbalkan Yesus begitu, ya kan? Karena kebanyakan orang begitu kan? Orang pengikut Yesus itu dia punya statement bahwa itu Tuhan Yesus itu disalib itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Apa emang harus berarti dalam hal ini Bang, Yesus makanya Rudi Iskariot yang mencret, saya yang nyebokin. Bang, tadi tuh saya tuh udah bikin satu umpama yang bagus loh. Umpama saya itu tadi sudah bagus loh. Coba ikutin dulu ya, Syamla Odea. Coba pelan-pelan. Anda bayangkan nih, bayangkan. Anda diutus oleh Tuhan. Sudah bisa membayangkan? Iya. Wahai Syamla Ode, pergilah kepada kaum A. Beritakanlah di sana tentang kebenaran. Orang-orang akan mendengarkan engkau, tetapi para pemimpin-pemimpin akan menghasut rakyat untuk menyalibmu. Dan engkau akan disalibkan di sana. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda mau lari dari tugas yang diberikan kepada Anda itu atau Anda jalankan? Walaupun Anda tahu Anda nanti akan disalibkan di sana. Iya, tidak akan lari kan. Oke, Anda laksanakan. Pertanyaan saya, ketika Anda di sana disalibkan oleh orang-orang tersebut, apakah orang-orang tersebut sedang melakukan ritual penebusan dosa? Ya, itu kan yang melakukan ritual itu. Sebentar, kan dijawab dulu. Apakah orang-orang yang menyalib Anda itu mereka sedang menumbalkan Anda untuk menebus dosa? Ya, tidak. Ya, tidak. Begitu juga ketika Yesus disalibkan, orang-orang tersebut tidak sedang menumbalkan Yesus untuk penebusan dosa. Itu pemahamanmu sendiri. Begini. Oke. Lalu singkat cerita, Anda menyampaikan di situ firman Tuhan, kemudian orang-orang menerima, kemudian sebagian orang-orang tidak menerima dan menyalibkan Anda. Ketika Anda disalibkan, kemudian Anda di situ mati. Matinya Anda di situ, mati karena menjalankan tugas. Betul tidak? Iya, betul. Nah, ketika Anda mati dalam menjalankan tugas tersebut, artinya di mata Tuhan yang mengutus Anda menang atau kalah di situ? Ya, jelas menang lah Bang. Iya, di mata orang yang menyalib Anda kalah. Tapi di mata Tuhan Anda menang. Anda memuaskan hati Tuhan yang mengutus Anda itu. Bahwa Anda menjalankan perintahnya. Sampai Anda mati, Anda tidak belok ke kanan, belok ke kiri. Nah, ketika Anda mati di salib itu, maka Tuhan melihat Anda itu sebagai orang benar. Yang Anda itu melakukan apa yang saya perintahkan. Sampai Anda pada matinya. Nah, pada peristiwa penyaliban itu juga seperti itu.
Ketika Yesus mati darahnya tertumpah, itulah yang menjadi korban persembahan yang harum, yang berkenan kepada Bapa di sorga. Begitu loh. Makanya benar begitu loh. Karena orang gak ada yang bisa jalankan itu. Adam jatuh ke dalam dosa. Nabi-nabi lain jatuh ke dalam dosa. Semuanya jatuh ke dalam dosa. Gagal semua. Hanya Yesus yang berhasil. Begitu. Makanya darahnya yang tertumpah itu, kematiannya itu merupakan persembahan kepada Bapa yang berkenan. Dan disitulah dia mengadakan penebusan dosa. Jadi yang menebus dosa itu Yesus, bukan orang-orang yang nyalib itu. Sampai sini paham nggak? Pengertiannya menebus dosa itu, Bang, menebus dosanya siapa itu? Baik, begini, saya jelaskan. Dulu di dalam hukum Taurat, menurut hukum Taurat, ada yang disebut imam. Nah, imam ini setahun sekali dia itu mengadakan pendamaian terhadap antara umat dengan Tuhan. Jadi kalau umat berbuat dosa, umat ini harus sebenarnya umat itu harus ditumpahkan darahnya. Kalau ada orang bikin dosa itu darahnya harus ditumpahkan. Kalau orang mencuri, berzina itu harus ditumpahkan darahnya menurut hukum Taurat. Nah, makanya Tuhan mengadakan pendamaian. Jadi jangan mereka yang ditumpahkan darahnya. Harus ada yang namanya penebus. Nah, makanya imam tuh bawa darah lembu, darah domba yang dibawa. Apa maknanya? Ada makna teologis di situ. Makna teologisnya adalah bahwa setiap pelanggaran itu harus dibayar dengan darah. Dosa itu harus dihukum. Dan hukumannya itu adalah darah. Darahnya harus ditumpahkan. Nah, tetapi karena Tuhan mengasihi manusia, seperti kalau anak Anda mau dihukum mati, Anda pasti nggak mau. Karena Anda sayang kan? Anak Anda melakukan dosa. Dia harus digantung sebenarnya. Tapi Anda sayang. Bagaimana caranya melepaskan anak Anda ini dari hukuman mati? Harus ada penebusnya. Nah, makanya imam itu membawa darah kepada Tuhan. Simbol untuk meredakan amarahnya. Jadi darah ini dibawa kepada Tuhan untuk meredahkan murka Tuhan yang menyala-nyala. Begitu. Nah, tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus sebagai imam, dia tidak bawa darah domba. Dia tidak melakukan pendamaian tiap tahun seperti imam-imam menurut hukum Taurat. Di dalam perjanjian baru, Yesus membawa darahnya sendiri. Jadi ketika darahnya itu tertumpah, ya, ketika dia mati di situ darahnya tertumpah, dia persembahkan itu sebagai persembahan yang berkenan kepada Bapa di surga. Di situ dia melakukan pendamaian. Begitu. Makanya karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam yang pertama, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Semua manusia itu dihukum karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam. Tetapi karena kebenaran satu orang, yaitu Adam yang kedua, maka semua manusia beroleh pengampunan dan kebenaran. Nah, jadi orang-orang Kristen itu, ya, kalau seandainya masuk ke dalam pengadilan, ada Yesus di depan yang membela kami. Makanya kami ini adalah orang-orang yang ditebus oleh Yesus. Ibarat kata, Bang, kalau kami masuk ke pengadilan, Yesus di depan kami. Yang dilihat tuh Yesusnya. Kalau yang dilihat kami, ya kami penuh dosa, Bang. Penuh dosa, nggak ada yang sempurna. Nah, makanya Yesus berada di depan. Yang dilihat tuh Yesusnya, bukan kaminya. Begitu, makanya Yesus membenarkan, Yesus menebus menjadi juru selamat. Begitu. Gak ada yang bisa lolos dari hukuman pengadilan Tuhan. Semuanya dosa, semuanya cacat, Bang. Semuanya jatuh dalam dosa. Begitu.
Makanya Bapa di sorga itu ngelihat Yesus. Bukan ngelihat orang Kristennya. Kalau orang Kristennya banyak dosa. Gitu. Yang dilihat Yesusnya itu. Begitu. Makanya dia jadi penebus kami. Itu ajaran Kristen itu. Nah, tetapi barang siapa yang sudah ditebus oleh Yesus, barang siapa yang sudah dibayar oleh Yesus bukan dengan emas, dengan perak, tapi dengan darahnya Yesus, maka orang tersebut miliknya Yesus. Nah, orang yang menjadi milik Yesus adalah kepunyaan Yesus. Kalau orang kepunyaan Yesus berarti siapa? Tuan kami. Pemilik kami siapa? Yesus. Kalau Yesus pemilik kami, apa kata Yesus? Kami nurut. Jadi jangan bilang, Pen, maling aja. Kan udah ditebus sama Yesus. Ah, itu goblok. Bukan begitu. Kami kan sudah dimiliki oleh Yesus. Tuan kami, sang empunya kami itu sekarang Yesus. Masa kami mau mengkhianati Tuan kami? Paham nggak Anda yang saya jelaskan? Jangan-jangan Anda nggak paham lagi nanti ini. Sekarang Anda udah paham apa itu Kristen? Iya, jadi jangan Anda bilang orang yang mau menyalib Yesus untuk menebus dosa. Ya bukan begitu pikirnya. Gitu loh. Nah, mungkin ya, sekarang udah clear kan? Makanya jangan Anda ngomong sama orang Kristen yang nggak pernah belajar Alkitab. Banyak orang nggak pernah belajar Alkitab. Pokoknya nebus dosa. Untuk apa Yesus disalib? Nebus dosa. Ya akhirnya jadi begini. Ya oke Bang, begini Bang. Intinya kesimpulannya begini. Artinya ini mantap ini acaranya Abang ini. Baguslah. Ya. Ya, jadi, makanya kalau sudah seperti itu, seperti itu, Anda jadi ngerti apa itu Kristen kan? Ngerti apa itu penebusan dosa kan? Ngerti ya? Ngerti sekarang ya? Ah, mantap kalau sudah begitu. Oke. Pertanyaan terakhir sekarang kepada Anda. Anda berdosa enggak? Ya. Oke. Menurut Anda, jikalau Anda berdiri di hadapan Tuhan untuk diadili, menurut Anda layak enggak Anda? Sempurna enggak Anda? Ya, enggak ada manusia yang sempurna, Bang. Enggak sempurna. Makanya Anda perlu Yesus. Kenapa Anda perlu Yesus? Karena Anda pasti akan dihukum kalau Anda tidak berdiri di belakang Yesus. Karena Anda pikir Tuhan Anda itu, ya karena Tuhan Anda kompromi dengan dosa. Karena Anda pikir Tuhan itu, dosa dikit nggak apa-apa lah. Iya. Makanya begini, manusia begini. Bang, tidak mau menyembah kepada mayat. Ya Anda yang menyembah kepada mayat. Yang menyembah kepada mayat itu Anda, Syamla Ode. Aduh. Begini, Syamla Ode, saya tanya dulu, sebentar. Saya tanya dulu. Muhammad dia masih hidup atau sudah meninggal? Iya, sudah meninggal. Berarti mayat? Iya, kalau untuk kan bukan kita tenang. Berarti mayat? Iya. Mayat nggak? Mayat nggak? Iya, betul. Oke. Anda ikuti? Iya, ajarannya. Iya, makanya saya bilang Anda itu pengikutnya, ajarannya orang mati. Orang mati diikutin. Datanglah kepada Yesus, Sang Firman yang hidup. Akulah jalan dan kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang berjalan bersama Yesus, itu dipimpin oleh orang yang mengerti jalan kepada hidup yang kekal.
Sementara orang yang berjalan dipimpin oleh orang yang ada di kuburan, itu adalah orang-orang yang dituntun oleh orang yang gak tahu jalan kepada hidup yang kekal. Mengapa Anda menyerahkan hidupmu dipimpin oleh orang mati? Mengapa Anda menyerahkan hidupmu? Kan sebenarnya agama ini kan berbicara tentang hidup yang akan datang, betul nggak? Betul nggak? Iya. Berbicara tentang kehidupan kekal atau bahasa awamnya surga, betul? Iya. Oke. Mengapa Anda mau dipimpin oleh orang yang ada di kuburan menuju surga? Aduh, susah. Oke lah. Intinya yang mau saya sampaikan begitu ya, Syamla Ode. Gini, pelajari apa itu isi Al-Quran, pelajari apa itu isi Injil. Yang saya lihat selama ini apa? Orang-orang ini apa? Orang-orang ini gede nafsunya, besar ngomong, kemauan ngomongnya itu lebih tinggi ketimbang kemauan belajarnya. Ya, terlalu nafsu mau ngomong mau bantah, belajar nggak mau. Begitu. Jadi belajarlah, nanti akan kau dapati yang tertulis di dalam Al-Quran bunyinya. Sesungguhnya di dalam Injil dan Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Al-Quran datang bukan mau membantah Injil, bukan mau membantah Taurat. Al-Quran datang mau membenarkannya. Tetapi kalian malah mendengar orang-orang yang berkata, jangan kau baca Injil, jangan kau baca Taurat, nanti jadi Kristen. Jadi saya berpesan kepada Anda Laode, ya, Al-Quran memerintahkanmu untuk beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Tetapi yang kau lakukan sekarang adalah kamu beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Itulah, Bang, begini, Bang. itu yang ada dulu, memenuhi rumah Anda. Sekarang saya tanya coba, di rumah Anda ada nggak kitab-kitab yang sebelum Al-Quran? Tidak ada, Bang. Di rumah Anda ada nggak kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Hadis, fikih, kitab ini, kitab itu, ada nggak? Tidak ada, Bang. Hadis nggak punya? Hanya Al-Quran semata. Kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Hadis, tuntunan cara sholat, doa ini, ada nggak? Nah itu kitab-kitab yang sesudah Al-Quran itu. Nah, justru malah Anda beriman kepada itu. Al-Quran tidak pernah memerintahkan, dengar. Al-Quran tidak pernah memerintahkan berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Tidak pernah. Al-Quran malah memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Ya, jadi itu saja WOD. Jangan terlalu banyak Anda ngomong, nafsu ngomong, tapi belajarlah dulu. Oke ya, seperti itu ya. Oke? Oke, Bang. Yang jelas kesimpulannya begini, Bang. Kesimpulannya begini. Ya. Jangan ngomong kesimpulannya. Kesimpulannya Anda belajar. Kesimpulannya buka dan belajar. Jangan udah dibilang, barusan lo tadi bilang jangan ngomong dulu, belajar dulu. Aduh, berat. Apa? Artinya begini, Bang, yang namanya kita kepercayaan itu, Bang, dari hati nurani, bukan dari intimidasi. Oke, baiklah. Ya turunkan ya. Selamat malam. Iya, selamat malam.